Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Bu Lili dalam Sinau Sejarah bareng Bu Lili. Oke, untuk anak-anakku kelas 12, kita kembali ke materi tentang perkembangan politik. Tetapi untuk pertemuan hari ini kita sudah berganti masa, yaitu tentang perkembangan politik masa demokrasi terpimpin. Untuk pertemuan Selasa yang lalu, kita sudah mempelajari tentang perkembangan politik pada masa demokrasi pada demokrasi liberal, kemudian juga tentang perkembangan ekonominya. Apa saja yang akan kita pelajari di materi hari ini, yaitu tentang Dekret Presiden 5 Juli 1959, itu yang mengawali pergantian dari masa demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Kemudian tentang peta kekuatan politik nasional, konsep dan peta kekuatan politik nasional. Kemudian tentang peran Presiden Soekarno, pembebasan Irian Barat, dan yang terakhir tentang politik luar negeri yang dijalankan pada masa demokrasi terpimpin. Next, kita masuk ke materi Dekret Presiden. Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dilatar belakangi adanya konsepsi presiden di tahun 1957. Apa saja konsepsinya? Yaitu beliau membentuk Dewan Nasional pada tanggal 6 Mei 1957. Sejak saat itu, Presiden Soekarno mencoba mengganti sistem demokrasi liberal dengan sistem demokrasi terpimpin yang dianggapnya akan lebih stabil. Yang kedua tentang kegagalan Dewan Konstituante. Kegagalannya terletak dalam hal apa? Kegagalannya terletak dalam hal di mana konstituante itu lama tidak membuahkan hasil untuk membentuk undang-undang yang baru. Seperti itu. Jadi dalam pertemuan yang dilakukan antara Presiden Soekarno dengan Ketua DPR Sartono, kemudian ada Perdana Menteri Ruslan Abdul Ghani, Muhammad Yamin, kemudian mereka semua menyepakati untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara tanpa persetujuan konstituante. Isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama adalah pembubaran konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Bagaimana situasi politik setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, di mana Kabinet Juanda digantikan oleh Kabinet Kerja pada tanggal 10 Juli 1959. Kemudian Presiden Soekarno juga menetapkan pidatonya yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita menjadi Manifesto Politik. Masuk ke peta kekuatan politik nasional. Maksudnya bagaimana itu peta kekuatan politik nasional, di mana pada saat Presiden Soekarno menyampaikan 5 gagasan yang disebut dengan USDEK. Apa itu USDEK? U. Undang-Undang Dasar 1945.
S. Sosialisme Indonesia. D. Demokrasi terpimpin. E. Ekonomi terpimpin. Dan K. Kepribadian bangsa. Gagasan tersebut kemudian dikenal dengan istilah Manipal Usdek. Dalam perkembangannya, Manipal Usdek ditetapkan sebagai ideologi resmi dan haluan negara. Nah, materi Manipal Usdek ini diperkenalkan di segala tingkat pendidikan dan lembaga pemerintah. Di perguruan tinggi sejak tahun 1961, Manipal Usdek menjadi salah satu mata kuliah wajib yang tercakup dalam 7 bahan pokok indoktrinasi atau disingkat TUBAPI. Selain itu, beberapa surat kabar pro Masyumi dan PSI menolak ide tersebut dan akibatnya kedua surat kabar tersebut dilarang terbit oleh pemerintah. Masuk ke apa saja peran Presiden Soekarno, di mana Presiden Soekarno merupakan inti atau pusat kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin dengan memperkenalkan ajaran revolusi, sosialisme, dan pimpinan nasional atau disebut dengan Resopim. Nah, tujuan ajaran ini untuk apa? Memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Dan ajaran Resopim ini diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1961 dan inti dari ajaran ini adalah seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut dengan Panglima Besar Revolusi atau PBR, yaitu Presiden Soekarno. Selain itu, yang kedua adalah mengeluarkan gagasan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Ajaran Nasakom ini yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh PKI pada saat itu. Nah, PKI itu siapa? Diketuai oleh DN Aidit yang kemudian berusaha menyebar cuplikan-cuplikan pidato Presiden Soekarno sehingga seolah-olah sejalan dengan gagasan dan cita-cita politik PKI. Bagi Soekarno itu sendiri sebetulnya Nasakom itu merupakan cerminan paham berbagai golongan dalam masyarakat. Nah, di situ Soekarno yakin bahwa dengan menerima dan melaksanakan Nasakom, persatuan Indonesia akan terwujud. Sehingga ajaran Nasakom tersebut mulai disebarluaskan kepada masyarakat. Nah, di sini pencetusan ajaran Nasakom ini dianggap sama dengan upaya memperkuat kedudukan presiden, sama dengan Resopim tadi. Nah, karena apa? Jika menolak ajaran tersebut berarti menolak kebijakan presiden. Lanjut, dengan menjalankan pemerintahannya, nah ini banyak terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan, adanya pembentukan MPRS, kemudian pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR, kemudian pembentukan DPA sementara. Kenapa DPA sementara itu diusulkan? Setelah Dewan Pertimbangan Agung mengusulkan kepada pemerintah agar pidato Presiden Soekarno itu ditetapkan sebagai GBHN, pidato yang judulnya Penemuan Kembali Revolusi Kita tersebut diusulkan oleh DPA sementara dan ditetapkan sebagai GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara. Untuk materi selanjutnya adalah tentang pembebasan Irian Barat.
dengan dilatar belakangi oleh Belanda yang tidak mau menepati hasil konvensi meja bundar, di mana Belanda terus menunda penyelesaian masalah tersebut hingga bertahun-tahun, padahal janjinya adalah hanya 2 tahun. Ya. Bagaimana perjuangan yang dilakukan dalam pembebasan Irian Barat? Ditempuh dengan 2 jalur, yaitu perjuangan diplomasi. Indonesia berhasil meraih dukungan dari negara peserta Konferensi Kolombo tahun 1954 dan Konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Dalam kedua konferensi tersebut, Indonesia mengajukan masalah Irian Barat dan berhasil mendapat dukungan dari negara peserta konferensi. Dan Indonesia mengangkat masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB hingga tahun 1960. Akan tetapi upaya tersebut mengalami kegagalan karena Indonesia tidak mendapat dukungan 2/3 dari anggota sidang. Kemudian perjuangan dengan konfrontasi politik, di mana pada tahun 1956 Indonesia membatalkan hasil KMP. Kemudian pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Belanda. Lanjut tentang konfrontasi ekonomi, yaitu dengan pembatalan utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai 3.661 juta gulden, dengan melarang maskapai penerbangan Belanda melakukan penerbangan dan mendarat di wilayah Indonesia. Konfrontasi militer, di sini pada tanggal 19 Desember 61, Presiden Soekarno mengumumkan atau mengeluarkan Tri Komando Rakyat, di mana Trikora ini merupakan usaha untuk menggerakkan rakyat Indonesia sebagai pendukung usaha pengembalian Irian Barat. Di tahun 1962, pemerintah Indonesia membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dengan pasukan TNI-nya dikerahkan melalui operasi militer di wilayah Irian Barat. Selanjutnya tentang integrasi Irian Barat, penyatuan Irian Barat melalui PEPRA, penentuan pendapat rakyat. Masalah Irian Barat akhirnya menarik perhatian dari PBB. Pada Maret sampai Agustus 1962, PBB mengajak pihak Indonesia Belanda berunding di New York. Dalam perundingan New York, Belanda setuju untuk menyerahkan wilayah Irian Barat kepada UNTEA pada 1 Oktober 1962. Pada tanggal 1 Mei 1963, akhirnya UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada pemerintahan RI, dan pemerintah RI wajib menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat, atau disebut PEPRA tadi yang saya sampaikan. Akhirnya PEPRA dilaksanakan pada tanggal 14 Juli sampai 4 Agustus 1969. Dengan hasil PEPRA diputuskan bahwa Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Terakhir tentang politik luar negeri, yaitu adanya konfrontasi dengan Malaysia. Karena Indonesia tidak setuju dengan gagasan yang disampaikan oleh. Lanjut, Presiden Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan negara-negara NEVO. Negara-negara NEVO itu
yang pada saat itu akan melakukan pesta olahraga. Aduh, ya Gusti. Lanjut, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwikora yang menandai terlaksananya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tanggal 3 Mei 1964 yang isinya sebagai berikut: perhebat ketahanan revolusi Indonesia, bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari neokolonialisme Inggris. Selanjutnya adanya politik mercusuar. Politik ini merupakan politik yang bertujuan mencari perhatian, menarik simpati, mencari kemegahan dalam pergaulan dunia. Jadi ingin dianggap Indonesia pada saat itu. Dan akhirnya juga terlaksananya Asian Games yang diwujudkan dengan penyelenggaraan Ganevo di Jakarta. Ini ada gambar patung selamat datang, kemudian ada jembatan Ampera, kemudian Jalan Semanggi, jembatan Semanggi, dan yang ini adalah Gelora Bung Karno. Lanjut. Indonesia menyatakan keluar dari PBB. Itu terjadi pada tanggal 7 Januari 1965, balik. Mengapa Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB? Karena pada saat itu PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dan sikap PBB yang tidak mau merombak struktur organisasi PBB. Dampak yang terjadi setelah Indonesia keluar dari PBB yaitu Indonesia kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan nasional di dunia internasional. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup materi tentang perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Silahkan kalian simak kembali, dan Ibu harap kalian punya catatan, tidak harus sama persis sesuai yang saya sampaikan. Boleh kalian cari referensi lainnya, literasi lainnya juga. Intinya kalian harus punya catatan, sedikit apapun catatan yang kalian punya itu berarti usaha kalian untuk mau belajar. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Lili sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.